Sebelum ditonton di-like dan subscribe dulu ya. Pengusiran. Malam itu hujan turun dengan deras, angin kencang membuat dahan-dahan pohon berderak seakan-akan patah. Suasana di rumah besar milik Prasetyo, seorang pengusaha sukses, sedang panas. Di ruang tengah, seorang lelaki tua duduk di kursi kayu jati dengan wajah muram. Dialah Wiryo, ayah dari Prasetyo, yang kini berusia 90 tahun. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, namun sorot matanya masih menyimpan sisa-sisa kelincahan masa muda. Ayah harus pergi dari rumah ini, suara Prasetyo menggelegar di ruangan itu. Matanya merah karena amarah yang tak terbendung. Apa salahku, nah? Aku hanya ingin tinggal bersama anakku sendiri di usia senjaku, suara Wiryo bergetar, namun masih ada nada ketegaran di dalamnya. Prasetyo menatap ayahnya dengan penuh kekecewaan. Salah ayah? Ayah masih bertanya apa salah ayah. Di sisi lain ruangan, seorang wanita muda berdiri dengan ekspresi penuh ketakutan. Dialah Lestari, istri Prasetyo. Ia menggenggam erat tangan suaminya seakan meminta perlindungan. Ayah sudah keterlaluan. Apa ayah sadar dengan apa yang ayah lakukan? Suara Prasetyo semakin meninggi. Ayah menggoda istriku sendiri. Ibu dari anak-anakku. Wiryo menghela napas panjang. Aku hanya bercanda. Tak ada maksud apapun. Bercanda. Prasetyo mendengus kesal. Memegang tangan Lestari, menatapnya dengan cara yang tak pantas, mengeluarkan kata-kata genit. Itu bukan bercanda, ayah. Itu menjijikkan. Lestari menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah ingin mengadukan kelakuan mertuanya, namun semakin hari semakin sulit baginya untuk diam. Maaf, ayah, katanya pelan, tapi saya merasa tidak nyaman. Saya mencoba mengabaikannya, saya mencoba memahami ayah yang sudah tua, tapi ayah terus mengulanginya. Wiryo terdiam. Ia menatap menantunya dengan perasaan bercampur aduk. Ia mengagumi kecantikan Lestari, keanggunannya, kelembutannya. Ia memang sering menggodanya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi masalah sebesar ini. Aku tidak bermaksud buruk, gumamnya. Aku hanya kesepian. Kesepian? Prasetyo mengepalkan tinjunya. Ayah tinggal di rumah ini, bersama kami, bersama cucu-cucu ayah. Tapi yang ayah lakukan justru hal yang tidak terhormat. Wiryo menatap anaknya dalam-dalam. Matanya mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia merasa harga dirinya dihancurkan oleh anaknya sendiri. Ayah sudah tua, nak. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Ayah punya rumah di desa, sela Prasetyo cepat. Kembalilah ke sana. Itu rumah lama, sudah bobrok. Lebih baik ayah tinggal di sana daripada terus berada di rumah ini dan menghancurkan keluarga kami. Prasetyo berkata tegas. Malam itu, tanpa banyak kata, Wiryo akhirnya mengemas barang-barangnya. Ia memasukkan baju-baju tuanya ke dalam koper kecil. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju pintu rumah. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang. Rumah itu sudah ia tempati selama bertahun-tahun sejak istrinya meninggal. Kini, ia dipaksa meninggalkannya. Aku minta maaf, kata Wiryo lirih. Aku tidak pernah ingin menyusahkan kalian. Tidak ada jawaban. Prasetyo hanya menatapnya dengan dingin. Lestari menghindari tatapannya. Dengan berat hati, Wiryo melangkah keluar rumah. Hujan masih deras. Tubuh renta itu perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan malam, menuju masa depan yang tidak pasti. Pengembaraan. Setelah terusir dari rumah anaknya, Wiryo berjalan tanpa arah di tengah hujan yang semakin menggila. Pakaiannya basah kuyup, dan tubuh rentanya menggigil. Tak ada tempat baginya untuk berteduh. Ia hanya bisa berharap ada seseorang yang bersedia memberinya tempat beristirahat. Setelah beberapa jam berjalan, ia akhirnya sampai di desa kecil yang dahulu menjadi tempat tinggalnya. Rumah lamanya masih berdiri, meskipun sudah tampak rapuh dimakan usia. Dengan langkah berat, ia membuka pintu kayu yang sudah lapuk. Bau debu menyengat hidungnya, dan suasana di dalam rumah itu terasa begitu dingin dan sepi. Wiryo menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu di ruang tamu. Ia menatap langit-langit rumah, memikirkan kehidupannya yang berubah drastis dalam semalam. Ia dulu adalah kepala keluarga yang dihormati, namun kini tak lebih dari seorang lelaki tua yang tersisih. Tak lama kemudian, seorang tetangga lama,
Mbah Karto datang menjenguk setelah mendengar kabar kepulangan Wiryo. "Kowe kenopo, yo? Kok tiba-tiba mulih?" tanya Mbah Karto dengan nada prihatin. Wiryo tersenyum pahit. "Aku diusir, Karto. Anakku sudah tidak menginginkanku lagi." Mbah Karto menghela napas. "Ah, zaman saiki. Anak-anak sudah tidak seperti dulu lagi." Mereka berbincang lama, bernostalgia tentang masa muda mereka. Mbah Karto berusaha menghibur Wiryo, meskipun ia tahu betapa dalam luka di hati sahabatnya itu. Namun, di balik penderitaannya, Wiryo mulai merasakan kebebasan yang tak ia miliki selama tinggal bersama Prasetyo. Di desa, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menahan keinginan dan godaan yang selama ini ia rasakan. Di sebuah warung kopi desa, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Sriati, yang dulu pernah menjadi cinta pertamanya. Pertemuan itu membawa kembali kenangan lama, dan perlahan-lahan, benih asmara mulai tumbuh di hati tua Wiryo. Kisah cinta dan penebusan. Wiryo dan Sriati perlahan-lahan mulai menjalani kehidupan bersama. Mereka saling mengisi kekosongan yang ada di hati masing-masing. Namun, kehidupan tidak semudah itu. Gosip di desa semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya Prasetyo mengetahui kabar bahwa ayahnya menjalin hubungan dengan Sriati. Mendengar hal itu, Prasetyo merasa malu dan akhirnya mendatangi ayahnya. Namun, pertemuan kali ini berbeda. Prasetyo melihat perubahan dalam diri ayahnya, Wiryo tampak lebih damai dan bahagia. Setelah perbincangan panjang, Prasetyo akhirnya menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf kepada ayahnya dan menawarkan agar Wiryo kembali ke rumahnya. Namun, Wiryo menolak. Ia merasa sudah menemukan kedamaian di desa bersama Sriati. Akhirnya, Prasetyo menghormati keputusan ayahnya. Ia kembali ke kota, sementara Wiryo dan Sriati melanjutkan kehidupan mereka dengan bahagia hingga akhir hayat mereka. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa setiap orang, meskipun di usia senja, tetap memiliki hak untuk mencari kebahagiaan dan cinta yang sejati.